Presiden Sulawesi Selatan pemenang kuis silver voucher berbuka puasa episode 051 dan 052 sebesar 750.000 dari channel Chow Official. Terima kasih kepada channel Chow Official dan host Pak Pain. Semoga makin sukses, jaya dan berkah. Untuk pemirsa seluruh Indonesia Nusantara, ayo subscribe, like, dan komen channel CHO. Salam fotokopi dan cetak biru, sukses dan jaya selalu CHO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priscilla, pemenang kuis silver bersama keluarga saya di episode 051. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Bapak Fain untuk kesempatan dan juga rezekinya. Semoga Bapak Fain diberi kesehatan dan juga berlimpah rezeki juga untuk channel CH Official. Semoga semakin berkembang dan juga menjadi tayangan edukasi nomor 1. Sukses selalu dan salam fotokopi cetak biru. Halo, pemirsa yang berhati mulia di seluruh Nusantara. Berbagi itu tidak akan membuat kita kekurangan. Justru, ia mengajarkan kita arti kekayaan yang sesungguhnya. Saya, Fain, dari CHAO menyapa. Salam bahagia, sehat, dan sukses selalu. Amin. Amin. Di episode kali ini kita menyapa saudari Uni Yesi Kenyang dengan profesi pemeran pembantu freelance dari Padang. Tuh, halo, saya si Kenyang. Saat ini kita akan membahas 4 topik. 1. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar. 2. Bahagia. 3. Sukses. 4. Cerita pengalaman narasumber. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar. Manusia pada dasarnya memiliki pikiran atau kesadaran sebanyak 3 jenis atau 3 macam, yaitu 1. Pikiran sadar. 2. Pikiran intuisi atau pikiran jiwa. 3. Pikiran roh.
Pikiran sadar juga disebut pikiran fisik karena kita punya tubuh fisik, juga disebut pikiran otak karena punya otak sebagai tempat memori, dan juga disebut pikiran masuk akal karena ada fotokopi akal di memori otak, juga disebut pikiran masuk logika karena ada fotokopi logika di dalam memori otak. Kelimanya sama atau sinonim, ya. Cara kerja pikiran sadar atau fisik yaitu menggunakan 5 indera atau panca indera, yaitu 1. Mata untuk melihat, 2. Telinga untuk mendengar, 3. Hidung untuk mencium atau membau, 4. Mulut dan lidah untuk berbicara dan mengecap atau merasa. Yang kelima adalah kulit untuk merasa atau meraba. Nah, jadi pada dasarnya apabila seseorang menggunakan pikiran sadar atau pikiran fisik, biasanya disebut robot hidup mesin fotokopi. Nah, apakah Uni Yesi Kenyang bersedia atau setuju disebut robot hidup mesin fotokopi? Bersedia kayaknya. Ya, bersedia. Oke, berarti menerima ya. Menerima. Oke. Ya memang pada dasarnya seperti itu. Ya. Cukup jelas ya. Iya. Gitu. Kita memfotokopi kan. Ya, mesin fotokopi. Nah, kalau cukup jelas langsung kita lanjut ke berikutnya adalah cara prosesnya. Nah, setelah fotokopi dilakukan lalu diidentifikasi. Nah, identifikasi itu artinya memberi nama atau label atau tanda. Nah, lalu dikelompokkan menjadi 2 kelompok, itu kelompok positif dan negatif, baik, buruk, benar dan salah yang menggunakan yang disebut hukum polaritas atau dualitas. Nah, setelah itu dicetaklah ke dalam memori yang disebut cetak biru, ya, di dalam memori otak dan jiwa yang disebut adalah 1 keyakinan atau kepercayaan, ya. Berikutnya adalah masuk akal atau masuk logika. Yang ketiga adalah iman atau beriman dalam hal beragama. Dan yang keempat adalah pola pikir, kelima adalah paradigma, dan keenam mindset, dan ketujuh karakter. Dan seterusnya, siapapun boleh memberikan label atau nama sesuai masing-masing identifikasi. Nah, cetak biru inilah yang akan menentukan masa depan atau nasib orang. Seseorang ya. Nah, ini banyak sekali orang belum memahaminya. Ya. Proses fotokopi biasanya bahasa Indonesia, bahasa bakunya disebut belajar. Jadi seseorang ke sekolah itu adalah belajar. Tapi saya mau menggunakan istilah bahasa gaul itu namanya fotokopi. Belajar gitu. Fotokopi. Ya, belajar itu sama dengan fotokopi. Ya, itu kalau kita menggunakan pikiran sadar atau pikiran fisik. Beda dengan pikiran yang kedua adalah intuisi atau pikiran jiwa, yang ketiga adalah pikiran roh. Nah, pikiran yang kedua dan ketiga jenis itu sudah menggunakan perasaan atau hati. Dia tidak seperti robot lagi fotokopi. Gitu. Oke? Kita ke pikiran yang kedua. Pikiran yang kedua adalah intuisi atau pikiran jiwa. Menurut fisikawan Albert Einstein, dia punya 3 kutipan atau quotes, ya. 1, pikiran intuitif adalah suatu karunia suci dan pikiran masuk akal adalah seorang pelayan yang setia. Kita sudah menciptakan masyarakat yang menghormati pelayan dan melupakan karunia suci. 2, manusia diciptakan untuk menjadi jenius. Tetapi ketika kita menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka selamanya dia akan merasa bodoh. 3, jenius adalah 1% bakat dan 99% kerja keras atau kerja cerdas. Nah, ini 3 kutipan yang sangat istimewa yang selalu saya ulang-ulang supaya pemirsa yang berhati mulia di seluruh Nusantara memahami inti ini. Ya, yang penting kita itu jenius sebenarnya.
Benar. Kalau kita menggunakan pikiran apa? Pikiran intuisi. Pikiran intuisi. Kalau kita pakai pikiran sadar, kita adalah pelayan yang setia. Pelayanan setia. Nah, ibu mau milih yang mana? Intuisi lah. Nah, ya. Berikutnya adalah tentang bahagia. Nah, pertanyaan saya sekarang, Uni Yesi sudah bahagia belum? Sudah Alasannya apa? bahagia karena sudah bisa mencintai diri sendiri. Bisa Bukan mencintai diri sendiri. Wah, luar biasa. Nah, kalau bisa mencintai diri sendiri itu bagus. Tapi ada segi kurang bagusnya apa? Nama tahu nggak kira-kira? Apa? Ego. Ya. Cinta diri itu bagus. Tapi itu juga ada kebalikannya. Namanya Ego. ego. Ego itu bagus ya? Ego bagus kalau dalam hal sesuatu. Iya betul. Nah ini penting ya. Nah oke nanti kita akan bahas lah setelah kita cerita pengalaman ibu. Ya sekarang kita bahas bahagia. Ibu udah bahagia, bisa cinta diri. Apalagi ibu yang membuat ibu bahagia? Ibu, aku tuh bahagia bukan dalam hal materi ya. Ya, apa? Bukan. Ya paling bisa ngurus anak, Ya. ngurus orang tua, Ya, mami papi. bagus. Nah itu udah suatu kebahagiaan Ya, sih. ya. Walaupun berasa kurang aja Ya, gitu ya, mau oke. ngebahagiain orang Nah tua artinya sama anak itu gitu. bahagia memang ada dua jenis bahagia, bahagia non fisik dan bahagia fisik. Ya, kalau yang biasanya yang sulit sekali itu bahagia fisik. Fisik itu nama artinya material, Nah, ya. ketenaran, ya kekuasaan. Ya sebenarnya bahagia yang non fisik itu sederhana, ibu. Memang kalau ibu sudah sering nonton episode video Chow dari 1 sampai 50, nah itu sebenarnya sederhana. Kalau kita bersyukur, ya. Sekarang coba ibu Uni Yesi matanya dipejamkan, bisa lihat apa? Nggak bisa Gelap. lihat apa-apa, Ya, gelap. coba dibuka silakan. Nah, bisa melihat ya, bisa melihat ini apa? Pulpen, Oke, ini bolpen. Nah, ini apa? handphone. Handphone. Nah, itulah bahagia. Iya benar. Coba kalau gelap, nggak bisa lihat. Nah, bisa bernafas, Bisa bernapas. bisa mendengar. Bisa mendengar. Itulah bahagia berjalan. sesungguhnya. Bisa berjalan, bisa tidur, bisa makan, ya. Itu non fisik, ya. Kesadaran. Ya. Bersyukur hidup saat ini. Jadi ada 3 cara bahagia. Adalah 1, bersyukur dalam segala hal. Yang kedua adalah hidup saat ini. Yang ketiga adalah apa? Belum saya sebutkan, coba ibu Uni Yesi apa? Tahu nggak kira-kira? 3 cara bahagia itu 1 udah, kedua udah, yang ketiga apa kira-kira? Nah ketiga tuh apa tuh? Hah? Belum tahu. Oh, belum tahu karena belum ada fotokopinya. Ya? Nah, perlu fotokopi dulu. Artinya tidak menilai atau tidak membandingkan atau tidak menghakimi. Itu sama. Itu yang membuat kita tidak bahagia. Contohnya tidak menilai ya. Menilai itu artinya, aduh, si ini tuh cantik loh. Oh, si ini tuh jelek. Itu kita nggak bahagia tuh. Oh iya. Nah, tidak membandingkan. Apalagi menghakimi. Si anu salah, si ini benar. Itu tambah nggak bahagia lagi. Nggak bahagia. Nah, udah cukup jelas ya? Nggak boleh ya? Nah, ini udah cukup jelas ya. Nah, kalau pemirsa yang berhati mulia sudah memahami 3 cara untuk bahagia, silakan isi kuis-kuis yang kemarin-kemarin itu ada minta pertanyaan jawabannya, itu cuma itu aja sederhana. Nah, ini udah dibuka tuh rahasianya, ya. Nah, silakan jawab kuis secepatnya setelah nonton video ini, ya. Oke, silakan. Berikutnya adalah tentang sukses. Uni Yesi kenyang sudah sukses belum? Kalau saya bilang belum. Oke, belum. Nah, belum karena apa? Karena Belum punya apa? banyak yang belum punya. Iya, apa? Silakan. Aku belum punya
rumah, Oke, rumah. Oke, belum apalagi? punya mobil, Belum punya mobil. Kan sebenarnya sederhana. sederhana. Kalau Uni Yesi Kenyang sering nonton video saya dari 1 sampai 50, Iya. sebenarnya ilmunya sudah saya bagikan. Ya, cuma satu, cetak biru. Cetak biru. Iya, kalau udah cetak biru, udah pasti punya, ya. Nah, bagaimana rahasianya cetak biru ini yang banyak sekali orang belum memahaminya. Mungkin video saya udah tayang, sudah orang yang sudah subscribe itu udah 1.600, artinya udah 1.600 orang yang sudah nonton, mungkin 5 menit, mungkin 1 menit, mungkin 25 menit, atau mungkin full satu video. Benar. Tapi belum tahu esensinya cetak birunya gitu loh. Oke. Nah, mengenai sukses, sebenarnya setiap saat, setiap orang sudah sukses. Nah, sukses yang bagaimana? Sekarang Uni Yesi Kenyang tadi pagi diundang untuk datang ke studio Chow untuk syuting. Iya, Sudah sukses belum? sukses Nah, sukses datang, sampai ya? Sukses syuting. sukses. Sekarang sudah sedang dalam program syuting gitu. Tadi pagi Uni Yesi Kenyang sudah sukses bangun belum? Sukses. Udah sukses. Jadi tiap saat kita Benar, sukses, benar. tapi belum disadari. Belum disadari. Ya? Betul. Oke? Benar. Jadi memang yang belum sukses tadi, Uni Yesi bilang belum punya rumah, belum punya mobil. Karena apa? Karena belum ada cetak birunya. Benar. Oke? Nah, topik ketiga udah selesai. Kita masuk topik yang keempat adalah cerita pengalaman narasumber Uni Yesi Kenyang dengan profesi pemeran pembantu freelance. Nah, oke? Nah, silakan Uni Yesi ceritakan lahir di mana, kapan, kedua orang tuanya siapa, punya saudara kandung berapa, sebutkan, dan pendidikannya sampai menikah dan punya anak. Ya silakan, Ya. Yesi. Halo, saya Yesi Kenyang. Saya anak pertama dari Bapak Sukri dan Ibu Yusneti. Saya punya 3 saudara, saya berempat saudara. 3 saudara saya, adik saya namanya, saya anak pertama Yesi, adik saya Yose, adik ketiga saya Yohan, adik keempat saya udah almarhum namanya Yoga. Nah, saya ini bekerja di bidang, kalau dibilang itu pemeran pendukung dalam suatu sinetron, layar lebar, atau ya segala macam yang berhubungan dengan TV gitu. Nah, suka duka saya dalam pengalaman hidup saya ini, pekerjaan saya ini, kebanyakan sukanya sih satu, sukanya jalan-jalan, kadang-kadang tempatnya beda-beda, jadi kita nggak monoton, nggak bosen, nggak satu tempat aja. Kadang kita bisa di kota ini pindah ke kota berikutnya, kadang ke lokasi satu ke lokasi berikutnya, ya kayak kita jalan-jalan sambil hobi sambil dibayar gitu Ya, jadinya. keren. Jadi itu yang bikin saya tuh bertahan di dunia itu sampai hari ini Oke, gitu oke. loh. Baik. Jadi alhamdulillah. Kalau dukanya ya paling ketemu orang yang gak cocok. Terus ya biasa dunia pekerjaan di mana-mana kan selalu ada orang yang cocok, yang gak cocok. Tapi semua itu dijalanin aja. Oke, ya. Oke, terus, nah, Uni Yesi tadi udah sebutkan dari awal, tapi belum disebutkan nama saudaranya, ya, laki Udah. perempuan udah ya. Udah. Oke, terus mengenai anak-anaknya, Oh, anak belum? ya suami belum dijelaskan. Oh, iya. Ya silakan. Nah, saya punya 2 anak. Anak saya yang pertama Torik Hidayat, yang kedua David Kadafi. Nah, suami saya namanya Husain Basri namanya. Uni Yesi sudah sebutkan lahirnya kapan? Lahirnya 12 September 1979 di Jakarta. Pendidikannya? Pendidikan saya SMA terakhir.
Ada SD-nya dan tolong diceritakan dong pengalaman di SD, SMP, SMA atau bagaimana percintaannya gitu loh. Hah? Di SD ya pada masa umumnya zaman SD kita mah nggak kayak zaman SD sekarang ya. Kalau zaman SD dulu mah kita jalan kaki. Iya. Ya agak jauh ke sekolahan SD tapi dinikmatin. Itu masa-masa indah. SMP eh itu masa-masa baru mau gede ya. Ya. Ada rasa-rasa kayak seneng sama laki-laki. Oh, udah mulai seneng ya? SMP udah Oh. mulai seneng. Cuma seneng, oh seneng sama si A, si B gitu. Terus jadi olok-olokan. Iya, iya. Ih, seneng gitu. Nah, itu SMP. Nah, SMA mulai naik lagi. Kalau SMA itu walaupun kalau zaman dulu mah SMA belum pacaran. Oh, belum ya? Masih seneng-seneng aja. Oke. Suka sama si A, suka sama si B, suka sama si C. Zaman SMA mah aduh indah banget deh. Ya. Kita ada ekskul cheerleaders, terus ada ekskul yang membahagiakan kita nih kayak acting, dunia Iya, acting iya. ada ekskulnya tuh. Jadi ya masa-masa SMA tuh ada sih cinta-cinta monyet. Cinta monyet. Cinta monyet ya. Kenapa cinta monyet kenapa nggak cinta kelinci gitu loh? Cinta kelinci. Hah? Zaman dulu kan kalau SMA tuh cinta monyet. Jadi kalau ngelihat dia udah seneng gitu. Nah, jadi artinya istilah monyet itu timbulnya dari mana? Uni Yesi tahu nggak kira-kira? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Karena begini, kalau menurut sejarah yang saya fotokopi ya, sebenarnya manusia ini adalah evolusi dari monyet. Oh, gitu. Makanya cinta Makanya monyet. cinta monyet. Oh, begitu karena evolusi. Bukan cinta kelinci. Iya. Kan kenapa nggak cinta kucing kan itu? Cinta anjing. Ya Bener. karena evolusi manusia dari Monyet. cinta monyet. Oke, lanjut ya. Oke, Uni Yesi. Nah, kenapa cinta monyetnya nggak menjadi cinta sesungguhnya? Nah, kalau saya punya salah satu narasumber itu cinta SMA jadi suami loh sampai meninggal loh. ada. Ada ya. Oke, Uni Yesi tolong dijelaskan dong bagaimana ceritanya ketemu suami. Suami aku. Ya, mantan pacar. Bagaimana tuh? Iya. Tapi yang suami aku ini jadi aku tuh nikahnya 2 kali. Oke. Oke, Yang silakan pertama ceritakan. gagal. Yang pertama gagal, punya anak Torik Hidayat, ya yang sekarang masih bertahan, yang Husen Basri. Oh, gitu. Iya. Jadi Ibu Uni Yesi itu nikah dengan suami? Suami yang pertama Ya, itu namanya Roni. ya. Yang kedua Husen Basri. Oh, gitu. Jadi udah 2 kali nikah? 2 kali nikah. Oke. Yang pertama pisahnya apa? Karena apa? Ya, Meninggal atau? enggak, hidup. Oh, hidup. Pisah cerai? Pisah Hidup? cerai hidup. Kenapa? Alasannya kenapa? Itu mungkin karena tidak cocok dan itu aku masih ibu rumah tangga. Ya? Masih ibu rumah Oke, tangga. oke. Masih belum kerja ini Oke, dalam ibu rumah entertainment. tangga, udah punya anak, lalu pisah karena nggak cocok. Nggak cocok. Oh, Nah, nggak cocok itu karena apa? Perbedaan apa? perbedaan kayak apa sih? Sering ribut, sering berantem. Iya. Kenapa ya? Saya kadang-kadang ingin bertanya juga ya sama ahli psikologi ya. Kenapa manusia awalnya dua pasangan manusia yang bercinta, yang sama-sama mau ikat perjanjian suci, lalu hidup sama-sama cocok. Setelah perjalanan punya anak dan lain-lain, lalu terjadi ketidakcocokan, ya, akhirnya pisah. Nah, sebenarnya penyebab sebenarnya yang sesungguhnya itu benang merahnya di mana itu loh? Kalau aku mungkin saat itu aku masih muda. Oke. Suami umur 30, saya umur 18. Oke, wah, luar biasa. Jalan 19 saya. Ya. Jadi Cinta pertama ya? enggak juga sih. Oh, nggak pertama juga ya? Oh, cinta keberapa tuh? Jadi mungkin ya nggak tahu di cinta keberapa, pokoknya mungkin Nggak dihitung udah ya? jodohnya itu Oke, ya saat oke, itu jodohnya. mungkin jodoh. Saya terlalu muda mungkin, Oh, Pak. Jadi saya ya. belum siap kayaknya saya belum belum matang lah. Ya, oke. Secara Ya. hidup itu saya belum matang. Oh, pernikahan tuh A B C D E F G gitu kan. Ternyata
apa yang saya pikirkan tidak sesuai dengan yang saya harapkan kan. Ternyata pernikahan itu berat banget Iya, gitu. ya, oke. Terus? Sedangkan saya masih umur 18 saat itu. Iya, oke. Itu Setelah mungkin udah gitu dalam perjalanan, lalu kesimpulan pisah. Yang minta pisah itu mantan suami atau ibu Uni Jessi yang minta pisah? jadi kita ya sudah udah ya pisah aja udah. Sama-sama sepakat. Sama sepakat. Oh, bukan satu pihak aja. Oke. Jadi sama-sama pisah lah ya. Iya. Oke. Terus itu nggak bikin trauma Uni Jessi nikah lagi? Trauma. Oh, trauma juga. Saya 15 tahun janda, saya baru nikah lagi Berapa? yang kedua 15 tahun. 15 tahun janda. Oh, jadi nggak betah jadi janda juga ya? Nggak juga. Mungkin ketemu jodoh kali ya. Oh, jodoh lagi. Nah, jodohnya alasan melulu. Kali. Cerai alasannya nggak jodoh, nggak jodohnya cocok, sampai ya. di situ, nggak cocok. Sekarang nikah lagi alasannya jodoh, gitu. Ya oke, Bi. Ya silakan ya, Uni. Yang kedua saya sama yang Husain Basri ini itu Nah, yang kedua ini ketemu duda atau bujang. nah keren dong, gitu. Nah, ini artinya nggak ketemu duda lagi dong, ya? Nggak. Ketemu bujang, nah. Oke, ya yang pertama silakan. juga bujang. Ya oke. Nah kalau yang kedua ini dia ini di lokasi ketemunya. Syuting, Heeh, oke, lokasi lo ke syuting. syuting ya. Se- Memang se- sama-sama profesi. Sama-sama profesi, kayaknya mungkin lebih nyambung. Oke. Dulu saya kan belum ikut syuting yang suami pertama itu. Saya cerai, saya masuk ke dunia ini, dunia entertainment. Iya. Nah, baru ketemu sama suami saya Oke, itu lebih satu profesi, Satu profesi. mungkin lebih nyambung ya. Nyambung kayaknya. Ya nyambung ya. Jadi tahulah siapa apa tugas seorang profesi artis Iya. atau pemeran film. Iya. Jadi suka dukanya udah tahu lah ya. Iya. Kalau mungkin beda profesi ada rasa cemburunya, rasa curiga dan lain-lainnya ya. Benar-benar. Oke. Kalau dulu kan emang ibu rumah tangga aja. Iya. Ibu rumah tangga, saya belum masih muda, belum nggak cari uang gitu Iya, loh. Kalau iya. pas pisah sama suami pertama itu saya Nah nggak. ini tadi barusan Uni Jessi bilang ada kata yang kurang pas ya. Tadi barusan bilang apa? Saya nggak cari uang. Cari uang itu yang kurang pas. Oh iya. Kalau tidak uang, bekerja, gitu. mencari uang artinya kita mencari terus. Mencari terus. Capek. Harusnya apa? Yang bagusnya apa? Uang cari kita. Itu yang bagus tuh. Nah, cetak birunya harus begitu. Jangan cari uang. Uang cari saya. Uang cari saya. Gitu, cetak birunya ya. Nah, ada istilah di dalam motivator atau inspirator itu ada istilahnya, pernah dengar nggak? Pernah. Apa namanya apa? Coba. Istilah uang cari saya. Bukan. Ada istilah yang lebih keren, lebih populer apa? Pernah dengar nggak? Lupa lah saya. Magnet uang. Oh, magnet uang. Ya, kita harus jadi magnet uang. Jadi uang datang sendiri tuh. Ya, apalagi satu lagi apa namanya? Magnet cinta. Magnet cinta. Nah, cinta itu datang terus. Bukan Arjuna mencari cinta. Oke, sekarang Uni Jessi kenyang. Kenapa kasih julukan kenyang itu, Uni? Nama asli saya itu Yesi Sukri Nawati. Iya. Nah, nama Yesi Kenyang itu diambil dari saya ada satu program TV di Trans TV. Heeh. Saya dikasih nama Atun Kenyang. Oh. Karena badan saya kan gemuk nih. Iya. Nah, karena program TV-nya udah habis waktu itu kontraknya. Jadi kenyangnya saya ambil jadi Yesi Kenyang gitu. Jadi nama populernya gitu. Yesi Kenyang. Dan oke, itu oke. juga nama itu dapat dikasih sama salah satu temen syuting saya juga. Oke. Nama lu udah namain aja Yesi Kenyang. Iya, gitu. jadi nama populernya Nama lah. populer Oke. karena badan lu gendut kata gitu dari. Sekarang- Ada namanya Bang Topik. Kalau Bang Topik gitu. Makasih banyak ya sudah kasih nama saya Kenyang belakangnya. Nah, itu Oke. teman saya. Nah sekarang kan udah nggak kenyang kan? Ya kenyang ini. Oh kenyang masih juga. gemuk. Masih gemuk. Oke, cukup jelas. Nah, tolong dah ceritain lebih seru lagi selama syuting, pengalaman senang suka-sukanya, jangan dukanya lah. Supaya mungkin nanti pemirsa yang berhati mulia di seluruh ingin juga menjadi artis gitu loh. Coba ceritain yang lebih serunya lah. Ya. Pokoknya pengalaman saya dalam pekerjaan entertainment ini kan saya bilang dapat cuan. Dapat cuan. Iya. Dan salah satunya saya kan
kalau syuting itu tuh harus karakter. Jadi biar jadi magnet uang. Kalau kita karakternya gemuk, pas dicari peran yang gemuk, nah jadi tuh uangnya datang ke kita tuh. Oke. Kalau emangnya hokinya kita, uang itu datang ke kita gitu. Jadi sebenarnya enak kita syuting di entertainment tuh dapat uang satu, terus jalan-jalan ya kan, refreshing, nggak di rumah aja nggak jenuh, Iya, pokoknya ayolah. Banyak kok sekarang juga banyak itu kok, ada YouTube, ada TikTokers Iya, ya kan, iya, iya, Selebgram, iya, itu udah iya. kan termasuk entertainment Iya, semua iya, itu. iya. Jadi ya pokoknya pada semangat aja untuk cari cuan. Jangan cari cuan, jadi magnet cuan. Oke, jadi episode ini udah cukup waktunya, bisa kita tutup. Sebelum kita akhiri, silakan Uni Yesi Kenyang memberikan pesan-pesan kepada pemirsa yang berhati mulia di seluruh Nusantara. Ya silakan. Pesan-pesan dari saya, jadilah manusia yang berguna untuk masyarakat sekitar. Masyarakat yang di dekat-dekat dulu gitu. Berguna untuk keluarga satu dan orang-orang terdekat. Itu yang penting ya. Jangan kadang kita bisa membantu orang jauh tapi orang terdekat kita kelaparan. Itu yang penting orang terdekat dulu gitu. Baru orang yang jauh. Itu pesan-pesan saya. Terima Oke, kasih. cukup. Oke.